Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear people of tomorrow, selamat datang kembali di CARE Podcast Clinical Awareness, Responsibility, and Education. Tempat kita belajar bersama mengenai berbagai isu kesehatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sering kita dengar nih, tetapi masih banyak disalahpahami oleh masyarakat, yaitu diabetes. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan diabetes itu bisa terjadi di berbagai kalangan usia? Apakah gejalanya berbeda pada anak dan orang dewasa? Bagaimana cara mencegahnya? Semua pertanyaan tersebut akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini yang tentunya sangat berpengalaman dan berkompeten. Bersama saya Nur Ersa yang akan menemani kalian dalam episode kali ini, dan telah hadir bersama kita Dr. Karunita, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dok, selamat datang di Care Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh Dok perkenalan secara singkat kepada teman-teman Care Podcast. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dr. Nita. Saat ini saya sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa dan juga keseharian saya adalah dokter spesialis penyakit dalam. Baik Dok, terima kasih Dok. Untuk membuka pembahasan kita hari ini sesuai dengan tema podcast kita, yaitu Diabetes Knows No Age. Mungkin dokter boleh jelasin terlebih dahulu Dok, apa sih sebenarnya definisi diabetes itu? Oke, jadi diabetes itu adalah penyakit yang lagi rame ya, karena erat kaitannya orang-orang sebutnya kencing manis ya. Jadi diabetes itu adalah kondisi kadar gula yang sangat tinggi di dalam tubuh, yang kalau dulu kenapa disebut kencing manis, karena memang pada saat buang air kecil urinnya itu dikerumuni semut, jadi manis gitu, jadi disebutnya kencing manis. Tapi nama latinnya itu adalah diabetes. Itu adalah kadar gula yang sangat tinggi di pembuluh darah. Baik Dok, terima kasih Dok. Lalu Dok, apakah ini Dok, saya mau tanya nih Dok, apakah diabetes itu hanya terjadi pada orang dewasa Dok atau lanjut usia? Bagaimana sih Dok, apakah bisa terjadi pada anak-anak? Dan di kalangan masyarakat juga Dok, ada yang nyebutin bahwa ada disebut dengan diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Gimana tuh Dok perbedaan mendasar dari kedua jenis diabetes tersebut? Oke, jadi diabetes itu sebenarnya tipenya banyak ya. Yang paling sering kita kenal itu tipe 1, diabetes tipe 2, tapi sebenarnya ada diabetes yang lain, kayak misalnya diabetes gestasional yang dia muncul pada saat kehamilan, juga saat ini sedang marak disebutnya MODY, jadi Maturity Onset Diabetic of the Young. Lalu kemudian ada juga namanya LADA, Latent Autoimmune diabetes. Jadi kalau yang tipe 1 itu akibat dari autoimun, biasanya memang terjadi pada anak-anak, paling sering dari usia 3-4 tahun itu sudah ketahuan akibat karena dia autoimun. Jadi autoimun itu adalah kondisi imun kita yang terlalu tinggi sehingga menyerang sel beta di pankreas yang menghasilkan insulin. Jadi kebutuhan untuk insulin seumur hidup itu pasti tinggi pada orang-orang yang diabetes tipe 1. Lalu kemudian diabetes tipe 2 itu karena pola hidup ya. Biasanya akibat resistensi insulin. Jadi entah kenapa badan kita itu tidak sensitif dengan insulin, sehingga ketika insulinnya rendah, kadar gula di pembuluh darah itu kan jadinya tinggi. Jadi pankreas itu jadi cenderung untuk ayo kita bikin lagi insulinnya, bikin. Nah, lama-kelamaan dia capek. Nah, kalau dia udah capek, otomatis produksi insulin juga berkurang. Itu yang terjadi pada diabetes tipe 2. Lalu kemudian MODY ya, MODY Maturity Onset Diabetic of the Young. Ini biasanya akibat mutasi genetik ya. Jadi karena mutasi genetik biasanya diturunkan secara herediter dari keluarga. Jadi ada riwayat keluarga yang juga MODY. Seperti itu biasanya terjadi pada usia muda, dewasa muda biasanya. Juga selain itu ada yang namanya LADA, laten autoimun, itu juga akibat dari autoimun. Seperti itu. Jadi diabetes itu sebenarnya banyak jenisnya. Baik Dok, setelah kita tahu nih Dok, kalau ternyata diabetes selain jenisnya banyak, ternyata bisa terkena di berbagai kalangan usia. Ya. Bagaimana sih Dok gejala yang bisa mengarah ke diabetes itu Dok? Nah,
Diabetes itu kan akibat dari insulin ya, jadi di tubuh kita itu ada yang namanya insulin. Jadi kalau kita makan, makanan itu semua menjadi kalori, menjadi glukosa di pembuluh darah. Nah, insulin ini kerjanya untuk mengambil glukosa di pembuluh darah, dimasukkan ke dalam sel supaya kita bisa beraktivitas ya, bisa menjadi kalori, juga disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, itu kerjanya insulin. Kalau insulinnya tidak ada, maka pembuluh darah kita kadar gulanya tinggi, tetapi badan kita jadinya tidak ada makanan. Jadi gejalanya yang paling sering itu disebut sebagai 3P. Polidipsi, polifagi, poliuri. Polidipsi atau dia itu sering haus ya karena kadar gula yang tinggi. Lalu kemudian polifagi, sering makan ya, dia selalu cenderung merasa lapar karena tidak ada insulin yang memasukkan makanan ke sel. Jadi sel-selnya itu merasa lapar meskipun dia sudah makan. Jadi alhasil dia akan sering makan. Semakin banyak makan semakin tinggi gula darah. Lalu kemudian poliuri. Poliuri itu artinya sering kencing, sering banyak kencing. Jadi tiga ini, kalau ada keluhan tiga ini, ada baiknya kita mencurigai seorang pasien itu diabetes. Tentu ada gejala lain, misalnya ada luka yang tidak sembuh-sembuh, ada gatal, lalu kemudian ada kebas-kebas, itu semua gejala-gejala tambahan. Juga penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Gitu. Baik dok, terima kasih dok. Tadi kan saya dengar ada mengenai pola hidup dok. Lalu gimana nih pendapat dokter? Seiring berkembangnya zaman, berbagai kalangan yang saya lihat nih dok, terutama pada generasi muda, mengenai pola hidup yang lebih sering seperti nongkrong dok. Ketika nongkrong konsumsi minuman manis, makanan manis, lalu kurangnya aktivitas fisik, bahkan pola tidurnya tidak teratur dok. Bagaimana sih dok, seberapa besar pengaruh gaya hidup terhadap resiko diabetes itu dok? Ya, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa salah satu penyebab dari kadar gula darah yang tinggi itu karena asumsi gula ya yang berlebihan. Jadi sebenarnya WHO itu udah eh, menyampaikan ke kita bahwa kadar gula tambahan, jadi ini gula tambahan ya, bukan gula alami. Beda dengan gula alami. Kalau gula alami itu kayak makan buah yang manis, mangga yang manis, pepaya yang manis itu nggak masalah karena itu gula alami. Tapi kalau ada yang gula tambahan ya, itu maksimal 25 gram sampai 50 gram. Jadi kayak semacam, bahkan lebih ketat lagi untuk saat ini karena pasien diabetes sudah banyak banget ya. Jadi lebih ketat lagi di bawah 25 miligram. Itu setara dengan 6 sendok teh gula. Wah, banyak Jadi sekali kalau ya. sedikit sekali sebenarnya itu. Oh sedikit itu dok. Jadi kalau misalnya kita minum kopi misalnya, Iya dok. gulanya gula pasirnya ada, gula dari susu kental manisnya ada. Itu sebenarnya udah tinggi banget kadar gulanya. Nah, jadi kalau pola hidup sendiri jelas ya salah satu penyebab dari diabetes adalah pola hidup, pola makan yang teratur, makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, lalu kemudian tinggi lemak, itu semua menjadi pencetus dari diabetes. Apalagi orang-orang yang obesitas, berat badan yang tinggi ya, termasuk bukan cuma makanan. Remaja jompo yang kalau siang pagi itu bangun tidur Iya betul dok. cuma di tempat tidur nggak olahraga, itu juga menjadi salah satu faktor pencetus. Baik dok, mungkin kita bisa tambah lagi aktivitas fisik, lebih sering bergerak dan kurangi nongki-nongkinya. Nah, iya. Baik dok, tadi kan udah merupakan faktor resiko dok. Lalu bagaimana sih dok komplikasi diabetes? Salah satu hal yang sering membuat diabetes itu berbahaya. Apa aja yang dapat terjadi dok jika diabetes itu nggak terkontrol dengan baik? Oh iya betul. Jadi dari sekian banyak ya jenis diabetes, intinya adalah satu, yaitu menormalkan gula darah. Jadi kalau gula darah yang tinggi sebenarnya itu bukan pengaruh utama untuk tubuh kita, tetapi kadar gula darah yang tinggi yang lama itu bisa merusak tubuh secara perlahan. Jadi komplikasi diabetes itu dibagi dua, ada yang akut, ada yang kronik. Kalau akut itu biasanya kadar gula darah yang turun drastis, namanya hipoglikemi, atau kadar gula darah bisa naik drastis, namanya hiperglikemi, atau bisa juga tiba-tiba terjadi penurunan kesadaran. Biasanya pada pasien-pasien yang ada riwayat diabetes tipe 1 atau riwayat diabetes dengan kadar gula yang sangat tinggi. Itu disebutnya KAD, ketoasidosis diabetik, atau HHS.
Nah, itu komplikasi akut. Kalau komplikasi kronik ini yang paling banyak terjadi. Eh, Dibagi dua lagi, di makrovaskuler dan mikrovaskuler. Kalau makrovaskuler itu berarti pembuluh darah besar, biasanya di jantung, serangan jantung itu salah satu komplikasi dari diabetes. Atau di otak itu bisa dengan stroke, itu juga komplikasi diabetes. Atau di pembuluh darah di tungkai misalnya bisa terjadi sumbatan, itu salah satu komplikasinya. Lalu kalau yang mikrovaskuler ini lebih banyak lagi. Mikrovaskuler itu terjadi di pembuluh darah kecil, misalnya di mata. Itu bisa terjadi retinopati diabetik. Kalau tidak diobati dengan baik, bisa mengganggu penglihatan, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Yang kedua yang paling sering dan yang menjadi momok adalah gagal ginjal. Jadi pembuluh darah di ginjal bisa rusak perlahan-lahan, lama-kelamaan pasien jatuh dalam kondisi gagal ginjal. Lalu kemudian komplikasi mikrovaskular yang selanjutnya itu di saraf ya. Jadi di ujung-ujung saraf biasanya pasien itu mengeluhkan kram-kram, baal, bahkan kalau kita dengar biasanya pasien gula itu kalau kena beling Iya, atau injak paku dia nggak Iya. sadar kalau ada luka. Iya dong. Nanti sudah infeksi baru dia tahu kenapa, karena sarafnya udah rusak jadi dia nggak merasakan sakit. Nah, itu salah satu komplikasi dari diabetes. Wah, luar biasa sekali ya dok, komplikasinya mulai dari akut, kronis, bahkan ada yang sampai tidak rasa kalau dia terkena luka. Itu yang Ya. biasa membusuk ya dok Ya, lukanya. Iya. betul. Harus dengan penanganan dokter bedah biasanya, bahkan kalau dibiarkan bisa amputasi. Iya, kerusakan jaringan ya Iya. dok. Baik dok. Baik teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman. Jadi dok, di sini ada pertanyaan yang masuk melalui Instagram kami, Amsauni Bos. Saya izin bacakan ya dok. Boleh, boleh. Yang pertanyaan pertama dari akun @anisabasir__. Apakah seseorang yang terlihat sehat dan memiliki berat badan normal tetap bisa terkena diabetes? Pemeriksaan penunjang apa yang dapat dilakuin nih jika curiga bahwa saya ini lagi diabetes nih kayak gitu? Oke. Jadi tadi kan kita sudah tahu ya, penyebab diabetes itu bukan hanya pola makan atau obesitas. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang berat badannya normal itu bisa terkena diabetes? Bisa, apabila penyebabnya itu autoimun ya. Jadi kayak tadi yang saya katakan, maturity onset atau MODY atau kondisi-kondisi lada itu bisa karena dia autoimun atau kelainan genetik. Jadi biasanya usia 20 tahun ke atas baru ketahuan seperti itu, dengan berat badan yang mungkin stabil-stabil aja karena penyebabnya adalah kelainan genetik atau autoimun. Baik dok. Selanjutnya dok, ada pertanyaan, mengapa semakin banyak anak muda yang diagnosis diabetes di usia produktif? Itu juga menjadi tantangan Iya ya, dok. karena sekarang itu makanan udah nggak bisa dipilih-pilih, yang penting cantik, manis, enak, udah. Betul dok. Ya, padahal sebenarnya itu adalah cikal bakal penumpukan gula di dalam tubuh. Jadi kenapa anak muda zaman sekarang ya itu tadi, faktor pola hidupnya yang sudah berubah, lalu kemudian makanan yang sudah tidak teratur, itu semua menjadi pencetus dari diabetes pada usia-usia yang masih muda ya. Seperti yang lagi hype ya dok, sekarang matcha ya dok. Matcha dengan Ya. kadar gula tinggi. Ya, itu kalau bagusnya sih kalau kita pesan minuman-minuman seperti itu kita tanya ya berapa gulanya gitu. Baru tiap hari diminumnya dok. Tiap hari bahkan sampai 3-4 gelas ya Dos. sehari ya. Itu sudah berlebihan teman-teman. Terima kasih dok, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari @rina_yulianti __. Banyak orang beranggapan bahwa diabetes hanya disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan. Apakah ini benar? Oke. Penyakit-penyakit lain itu bisa menyebabkan diabetes ya. Jadi kan kalau kita balik lagi ke penyebab utama dari kadar gula darah yang tinggi itu karena insulinnya yang tidak bekerja dengan baik ya. Jadi memang saat ini ya, karena pola hidup yang sudah berbeda dengan zaman dulu, lalu kemudian
ilmu kedokteran juga sangat berkembang ya. Jadi kita sudah mulai bisa memilah, oh ini adalah diabetes akibat pola hidup ya, diabetes tipe 2 itu biasanya. Atau oh ini diabetes kayaknya tipe lain nih, karena tentu ketika dia penyebabnya lain, kita juga akan menangani penyebab-penyebab lain itu. Misalnya dia karena autoimun, tentu autoimunnya juga kita obati. Atau kalau kelainan genetik, tentu kita bisa prepare di kemudian hari. Jangan sampai dia bersama dengan orang yang juga punya kelainan genetik yang sama, sehingga penyakit-penyakit itu bisa dieliminasi, seperti itu. Baik dok. Lalu dok, ada yang bertanya lagi nih dok, apakah dengan penggunaan insulin berarti kondisi diabetesnya itu sudah sangat parah dok? Oke, ya. Jadi sebenarnya obat yang paling bagus untuk menurunkan gula darah itu adalah insulin. Ya, itu paling bagus karena dia langsung hormon yang disuntikkan. Itu hormon yang kita butuhkan memang ya. Tetapi beberapa kondisi kita masih bisa menggunakan obat minum. Jadi obat minum itu untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin juga bisa, atau juga bisa kita gunakan obat-obat yang meningkatkan fungsi atau jumlah produksi dari insulin. Jadi itu biasanya tergantung dari kondisi pasien. Tapi kalau pasien-pasien yang memang kerusakan beta pankreas, sel betanya ini sudah masif ya, salah satu obatnya ya memang insulin, karena sudah tidak ada sel yang memproduksi insulin. Tetapi kalau kayak pasien-pasien yang diabetes tipe 2 yang lagi banyak ini, biasanya kita mulai dengan obat-obat minum dulu. Obat minum, kita lihat perkembangannya biasanya selama 3 bulan. Kalau misalnya gula darahnya stabil, tentu dengan gaya hidup dan pola makan dijaga ya. Kalau memang stabil ya kita tetap lanjutkan dengan obat. Tapi kalau ternyata selama dalam pemantauan gulanya tidak stabil, maka mau tidak mau kita segera turunkan dengan insulin gitu. Baik dok, terima kasih dok. Untuk pertanyaan ketiga nih dok, dari akun @lalapo. Mengapa banyak orang baru mengetahui dirinya menderita diabetes setelah muncul komplikasi dokter? Nah, ya itu tadi. Iya dok. Sebenarnya yang terjadi di tubuh kita itu tidak akan dirasakan ketika memang belum ada komplikasi. Jadi kan kalau kita makan kadar gula darah tinggi nih, Iya dok. ya. Lalu kemudian kalau kondisinya insulin tidak ada, gula darah tinggi ini akan terus-menerus tinggi di dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita makan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, itu nggak akan berasa di tubuh. Nanti kalau sudah ada muncul komplikasi baru seperti itu. Jadi sebenarnya biasanya ada pasien yang bilang, dok saya gula darahnya sekitar 300-400an, tapi badan saya enak-enak aja dok. Nah itu biasanya karena kondisi badan dia masih bagus. Tapi secara perlahan-lahan gula darah yang tinggi itu seperti silent killer. Jadi dia membunuh perlahan-lahan, merusak perlahan-lahan. Nanti kalau sudah ada komplikasi yang tadi disebut, baru kita tahu, oh ternyata selama ini gula darahnya tinggi, seperti itu. Baik dok, berarti kembali lagi ya dok, menjaga pola hidup ya dok, Iya. supaya insulinnya nggak ngelonjak tinggi Iya. tanpa silent Rendah, killer itu ya. uh. Baik dok, di sini kita lanjut ke pertanyaan keempat sekaligus pertanyaan terakhir dari akun @Aisyah Maharani. Dokter, misalnya ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang belakangan sering merasa haus, sering buang air kecil, bahkan berat badannya turun. Meskipun nafsu makannya meningkat. Banyak orang tua mungkin menganggap ini hal biasa. Pada kondisi seperti ini, kapan orang tua harus mulai curiga bahwa anak tersebut mengalami diabetes? Nah, ya ini pertanyaannya sebenarnya lebih relevan ditanyakan ke dokter anak ya. Tapi secara umum, anak-anak itu kan harusnya berkembang ya, apalagi dengan makan yang banyak. Satu poin kuncinya adalah anaknya makannya banyak tapi berat badan tidak naik. Ini adalah suatu tanda atau gejala dari diabetes. Jadi meskipun nanti setelah diperiksa bukan diabetes, karena banyak penyakit-penyakit lain yang terjadi pada anak kecil meskipun makan banyak tapi berat badan tidak naik, bahkan cenderung turun. Ini sebenarnya bisa kita anjurkan untuk ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah memang kadar gula tinggi atau ada penyakit-penyakit lain, misalnya infeksi. Pada anak-anak juga seperti itu bisa. Jadi
Kalau untuk mengetahui kadar gulanya tinggi, tentu yang pertama adalah gejala ya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, biasanya kalau untuk dewasa ya, kadar gula darah puasa namanya, itu tidak makan selama 8 sampai 12 jam, minum air putih boleh. Itu ketika diperiksa kalau gula darahnya lebih atau sama dengan 126, itu bisa dikatakan diabetes. Kalau tidak puasa berarti di atas 200 ya, lebih atau sama dengan 200. Atau pemeriksaan ada satu lagi namanya HbA1c. Ini HbA1c ini untuk menilai kadar gula darah selama 3 bulan. Ini lebih akurat sebenarnya. Normalnya itu di bawah 6,5 gitu. Tapi kalau untuk anak-anak ya, kalau berat badan tidak naik, ada bagusnya langsung dibawa ke dokter untuk dievaluasi. Dilihat lagi berat badannya ya dok? Ya, Baik, kalau dokter. tumbuh kembangnya tidak maksimal. Seperti itu dok. Baik dok, terima kasih banyak dok atas jawaban dari penjelasan yang sangat informatif pada hari ini. Bisa dibilang ya teman-teman, daging semua. Dari pembahasan kita ada satu pesan penting yang bisa kita ambil bersama, yaitu bahwa diabetes tidak mengenal usia. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Oleh karena itu, mari kita kenali faktor resikonya, menerapkan pola hidup sehat, dan melakukan kebiasaan kesehatan secara berkala menjadi langkah penting dalam pencegahan maupun pengendalian diabetes. Seringkali kita berpikir bahwa menjaga kesehatan adalah suatu yang bisa dilakukan nanti. Padahal kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa kita lakukan hari ini dan akan sangat menentukan kondisi kesehatan kita di masa depan. Karena itu, menjaga pola makan, tetap aktif bergerak dan tidur yang cukup, serta rutin memeriksa kesehatan bukan investasi hari ini, tetapi untuk masa depan kita. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, tapi dok mungkin bisa diberikan pesan singkat kepada teman-teman untuk terkait diabetes dokter. Silakan dok. Oke, jadi penyakit diabetes ini adalah penyakit yang sudah awam ya. Jadi informasinya meskipun sudah awam, informasinya itu masih kurang ke masyarakat. Jadi dengan adanya teman-teman menonton podcast itu bisa menjadi jembatan ya ke orang-orang yang tidak menonton. Jadi semakin banyak kita mengedukasi orang ya, meskipun bukan bagian kesehatan ya, Iya karena dok. edukasi itu bisa dilakukan oleh siapa Siapa saja saja. ya. Jadi mengenali diabetes lebih dini itu bisa mengurangi resiko komplikasi. Intinya seperti itu. Jadi kalau sudah melihat ada hal-hal yang mengarah ke kayaknya diabetes deh gitu, boleh segera ke dokter untuk diperiksa gulanya seperti itu. Baik dok. Terima kasih banyak dok atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan pada episode ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh people of tomorrow yang telah mendengarkan Care Podcast. Jangan lupa untuk terus menerapkan gaya hidup sehat dan membagikan informasi yang bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kalian. Saya Nur Ersa, pamit undur diri. Stay mindful, stay healthy. Bye people of tomorrow.